Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada video kali ini kami akan membahas mengenai implementasi hukum ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak pekerja pada PT Angkasa Pura I Lombok International Airport. Menurut Molenar, hukum tenaga kerja adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Hak tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Apa saja hak para pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pertama adalah hak atas perlakuan dan kesempatan yang sama. Yang kedua, hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang ketiga, hak penempatan kerja. Kemudian, hak melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan dan hak istirahat dan cuti. Hak melakukan ibadah, hak kesehatan jasmani dan keselamatan kerja, hak upah yang layak, hak atas kesejahteraan, hak kebebasan berserikat, hak melakukan mogok kerja, hak atas pesangon bila di PHK, dan hak bagi pekerja wanita. Sebelum masuk ke penjelasan implementasi hukum ketenagakerjaan di PT Angkasa Pura I Lombok, berikut adalah penjelasan singkat mengenai Bandara Internasional Lombok. Bandar Udara Internasional Lombok, juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, adalah bandara domestik dan internasional yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dan dibuka pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2011 untuk menggantikan fungsi dari Bandara Selaparang Mataram. Dan bagaimana implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja pada PT Angkasa Pura I Lombok? Sesuai dengan pasal 5 yaitu mengenai hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, implementasi pasal 5 tersebut pada PT Angkasa Pura I Lombok ternyata diketahui masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap karyawan outsourcing. Hak-hak para pekerja di bagian outsourcing sangat terbatas dan tidak sama seperti karyawan di atasnya. Para karyawan masih memandang rendah karyawan di bagian outsourcing ini. Itulah sebabnya implementasi pasal 5 ini masih belum terwujud dengan baik. Selanjutnya adalah pasal 11. Tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Hal tersebut ternyata sudah dilakukan sejak dahulu oleh PT Angkasa Pura khususnya Lombok yang telah memberlakukan sekolah atau pelatihan untuk para pekerja mereka. Tematika pelatihan atau sekolah tersebut dilakukan dengan memilih pekerja kemudian ditempatkan sesuai SK yang telah ditentukan. Pasal 31 tertulis bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperolehkan penghasilan yang layak di dalam atau yang di luar negeri. Dan PT Angkasa Pura I memberikan kebebasan bagi para pekerja untuk memilih di mana mereka akan ditempatkan untuk bekerja. Namun hanya pekerja yang memiliki lebih dari 8 lisensi saja yang boleh ditempatkan bekerja dimanapun itu. Ketentuan waktu kerja bagi para pekerja yang ada di PT Angkasa Pura I Lombok adalah 8 jam untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun ketentuan waktu tersebut dapat berubah tergantung keadaan dan juga jabatan. Jika pekerja di PT Angkasa Pura I Lombok memiliki jabatan yang tinggi atau pekerja memiliki banyak lisensi, maka akan banyak waktu tambahan kerja atau lembur. Selanjutnya adalah hak untuk istirahat dan cuti. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan juga cuti yang diberikan kepada para pekerja PT Angkasa Pura I Lombok. Hal tersebut dengan cara memberikan istirahat antara jam kerja paling sedikit yaitu setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Dan istirahat tersebut tidak termasuk dalam jam kerja. Kemudian ada hak atas upah yang layak. Setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pekerja di PT Angkasa Pura I Lombok menerangkan bahwa gaji atau pengupahan yang
telah diatur oleh perusahaan dan dikalkulasikan dengan baik sesuai dengan jam kerja yang telah dilakukan oleh para pekerja. Jika pekerja melakukan penambahan jam kerja atau lembur, maka upah atau gaji mereka akan ditambahkan. Selanjutnya adalah hak atas kesejahteraan. Sesuai dengan pasal 99, yaitu setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu, pengusaha secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai pengguna BPJS sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan serta membentuk koperasi pekerja dan usaha produktif perusahaannya. PT Angkasa Pura I Lombok memberikan program BPJS kepada setiap pekerjanya. Jika pekerja sudah menikah atau berkeluarga, maka keluarga dari pekerja dapat merasakan manfaat dalam perihal kesehatan dan keselamatan dari perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan hukum ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak pekerja di PT Angkasa Pura I Lombok telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun terdapat satu hal yang belum dapat diwujudkan. Dan untuk kendala yang ditemukan dalam implementasian Undang-Undang Cipta Kerja di PT Angkasa Pura I Lombok muncul dari internal pekerja dalam melaksanakan tugas, seperti terjadi human error yang disebabkan oleh pekerja itu sendiri, bukan karena kesalahan perusahaan. Ungkapan tersebut penulis dapatkan dari salah satu pekerja di PT Angkasa Pura I Lombok di bidang ground support equipment, dan dalam hal ini perusahaan memberikan sanksi yang tegas bagi pekerja dan juga dimintai ganti rugi hingga dilakukan pemecatan. Sekian penjelasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua terbantu dengan video ini.